Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwini Pripta Zahra, NPM 191000191, dari kelas Filsafat Hukum 04 akan menjelaskan tentang definisi keadilan dan tokoh filsafat hukum. Baik, yang pertama, apa definisi keadilan? Apakah definisi keadilan hanya satu atau banyak? Mengapa? Jawabannya, karena arti keadilan bagi setiap orang menafsirkannya berbeda-beda, sehingga banyak sekali arti keadilan ini. Baik, yang pertama, keadilan secara leksikal. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan, suatu tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Secara umum, keadilan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang ideal dan benar secara moral terhadap suatu hal, baik itu orang maupun benda. Dengan kata lain, keadilan adalah menempatkan suatu pada tempatnya. Dalam hal ini tidak harus disamaratakan, melainkan dikondisikan sesuai dengan subjeknya. Pengertian keadilan juga dikemukakan oleh para ahli. Berikut adalah beberapa ahli yang mengeluarkan pendapatnya terkait pengertian dari keadilan. Saya mengambil tokoh filsafat hukum Aristoteles dan Plato. Menurut Aristoteles mengemukakan dua pendapat mengenai keadilan. Pertama, keadilan adalah suatu tindakan yang memberikan satu hal kepada seseorang, di mana suatu itu memang merupakan hal dari orang tersebut. Pengertian kedua dari keadilan adalah kelayakan dari perbuatan manusia. Kelayakan tersebut berada pada titik tengah di antara kedua ujung yang cukup ekstrim, sehingga hasilnya tidak berat sebelah dan juga tidak memihak salah satu ujungnya. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nikomachea menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum atau hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Mengenai keadilan menurut Aristoteles, di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua belah pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Yang kedua adalah Plato. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah sikap mematuhi semua hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa keadilan merupakan suatu hal yang berada di luar batasan kemampuan manusia biasa dan bersumber dari perubahan dalam lingkup masyarakat, sehingga keadilan dapat berwujud dengan kembalinya pada struktur aslinya. Menurut Plato, yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa, di mana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Baik, selanjutnya, aliran atau tokoh siapa sajakah yang kamu ketahui yang berbicara tentang filsafat hukum? Jelaskan. Saya mengambil dua tokoh, yaitu Plato dan Socrates. Yang pertama, Socrates. Socrates hidup sekitar tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates mewariskan metode Socrates, yaitu dialog argumentatif, kooperatif antara individu, di mana pemikiran kritis dirangsang dari bertanya dan menjawab pertanyaan. Ia tidak menyampaikan pengetahuan, melainkan mengajukan pertanyaan pada murid-muridnya sampai mereka memiliki pemahaman sendiri.
Beliau sangat menaruh perhatian pada manusia dan menginginkan supaya para manusia yang ada di muka bumi ini mampu mengenali dirinya sendiri. Menurut beliau, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling mendalam, sehingga berkaitan dengan hakikat manusia sebagai penentu kehidupannya sendiri. Yang kedua ada Plato. Plato yang hidup sejak 427 sampai 347 sebelum Masehi ini mengemukakan atas pendapatnya bahwa realitas yang paling mendasar atau ide. Beliau percaya bahwa alam yang kita lihat ini bukanlah realitas yang sebenarnya, sehingga terdapat adanya dunia tangkapan indrawi atau dunia nyata dan dunia ide. Plato adalah murid Socrates dan guru Aristoteles. Dua karya Plato yang paling terkenal adalah The Republic dan The Law. Plato tutup usia di Athena, Yunani antara tahun 348 dan 347 sebelum Masehi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.